Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terjawab dosa juga. Alhamdulillahirabbil alamin. Panjenengan semuanya masih bisa diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam acara terlalu kaya. Kita di sini sebenarnya kumpul-kumpul belajar bareng dalam rangka untuk menyamakan persepsi terkait dengan tugas yang akan kita laksanakan, yaitu terkait pemutakhiran daftar pemilih. Kenapa dikatakan daftar pemilih? Karena daftar pemilih ini setelah lahir, sebelum data itu dikatakan namanya DP4. Tapi saya jenjangnya saya sampaikan lebih dahulu. Data yang bernama DP4 itu diberikan kepada kami sebagai data untuk pemetaan TPS. Makanya bentuknya DP4. Kemudian setelah kita laksanakan pemetaan, sehingga nanti muncul daftar pemilih atau istilahnya AKWK. Itu nanti ada di buku panduan. Kemudian setelah panjenengan laksanakan coklit selama kurang lebih 1 bulan, data itu nanti akan keluar menjadi data DPS. Karena hasilnya sudah dicoklit oleh panjenengan semua. Daftar pemilih sementara. Setelah daftar pemilih sementara juga perlu dimutakhiran juga. Namun petugas pemutakhirannya adalah langsung oleh BPS dan sekretariat. Itu pun waktunya sekitar kurang lebih 1 bulan. Setelah dilakukan pemutakhiran data, diplenokan, di situ ada saksi dari partai atau saksi perorangan, calon perorangan, maka data keluar yang namanya DPT, daftar pemilih tetap. Daftar pemilih tetap itu pun masih juga akan dipemutakhiran. Bedanya kalau pada DP4 itu masih bisa dilakukan yang namanya penambahan, hanya bisa dilakukan penambahan pemilih saja, tidak dilakukan yang namanya TMS. Data dilakukan TMS atau penghilangan itu nanti pada saat muncul sekarang ini data pemilih di panjenengan. Jadi panjenengan nanti bisa mengeksekusi data itu, mana pemilih yang sekiranya sudah masuk kategori TMS, apakah itu meninggal dan seterusnya, mana data yang masuk dalam kategori ubah data dan seterusnya. Kalau masih sudah masuk di daftar pemilih ini, masuk di DPS, itu masih bisa dilakukan yang namanya TMS atau memilih baru, itu masih bisa. Tapi nanti kalau sudah masuk di DPT, daftar pemilih, itu sudah bisa di TMS. Sekalipun ada yang tidak, sekalipun itu ada yang meninggal, masih tetap ada, karena itu sudah ditetapkan oleh KPU. Nah, untuk pemilihan baru data pemilih di DPT itu sudah tidak ada lagi. Jadi di masing-masing jenjang mempunyai nama, data itu mempunyai nama masing-masing dan nama tersendiri, namun juga perlakuannya juga ada masing-masing. Di DPS, di data pemilih ini masih bisa men-MS, masih bisa merubah data, manakala nanti kalau ada data yang salah dengan dicocokkan dengan KTP atau KK-nya, masih juga menambahkan data baru. Misalkan ada pemilih yang belum tercover pada pemilih itu. Namun itu nanti akan kita pelajari lebih lanjut pada saat nanti kita membuka buku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga tetap tercurahkan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga semoga kita nanti kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, yang pertama saya mengenalkan lebih dulu pada jajaran di BPS kami, terdiri dari usulan ada ketua, kemudian beranggotakan 2, dan ada sekretaris, ada juga bidang umum, dan juga ada yang namanya di bendahara. Kemudian untuk ketua pada saat ini bertepatan saya, kemudian yang kedua Pak Vicky, kemudian yang ketiga atau yang anggota yang kedua adalah Pak Firman, kemudian pada sekretaris adalah
otomatis ini adalah Pak Sekdes, Pak Mul. Kemudian yang selanjutnya pada kalau DKP itu divisi umum Ahmad Bakar atau Pak Ahmad Bakar, kemudian di kebendaharaan ada Ahmad Siddiq dalam hal ini yang masuk dalam divisi keuangan. Kemudian terkait dengan waktunya itu kan dilaksanakan pada tanggal 18, artinya kurang waktu ya 1 bulan. Namun yang kami dapat kemarin setelah melakukan biptek dengan PPK di 1 minggu terakhir itu sudah sempurna atau sudah selesai. Artinya misalkan panjenengan bertugas pada TPS-nya masing-masing, setelah semuanya dicoklit itu kita usahakan minggu ketiga sudah selesai. Kenapa? Karena pada pengalaman sebelumnya perlu yang namanya sinkronisasi, perlu yang namanya pencocokan antara data dari panjenengan yang kami rekap nanti dengan data yang ada di PKD. Kalau dulu PPN, sekarang namanya berganti menjadi PKD, pengawas kelurahan desa. Namun saya mengenalkan atau menyampaikan lebih jelas dulu apa yang tadi sudah disuah saudara Dian, kemudian TPS 3 406, TPS 4 403. Karena kebetulan pemilih yang berada di selatannya jalur jalan raya ini jumlahnya sangat padat. Jadi kita mengusahakan yang ada di sebelah selatannya jalan raya tetap berposisi pada TPS 1 sampai dengan TPS 4. Jadi tidak ada yang sampai meloncat ke istilah ke Manjobo, si Manjobo nama Manjiro, atau bahkan Dati yang ke pucuk atau pucuk yang ke Dati. Kemudian dilanjutkan pada TPS 5 298 guyu oke. TPS 6 360. Artinya berarti jumlah pemilih yang ada di Manjobo itu sekitar 650-an. Jadi dibagi menjadi 2 TPS itu. Kemudian yang ada di Dati TPS 7 268. Ini alhamdulillah di Dati mungkin baru kali ini TPS-nya ada 2. Biasanya 1 sampai Kemeng itu 500-an. TPS 7 268 dan TPS 8 308. TPS 7 268 dan TPS 8 308. Total semuanya adalah 285.7. Namun dari jumlah tersebut itu bisa berubah dan bisa bertambah menurut perkembangan coklit atau pencocokan dan meneliti data DDP-BDP atau DAKWK atau daftar pemilih dengan berkas kependudukan dari daftar pemilih tersebut. Dalam hal ini berarti jenengan nanti mencocokkannya dengan menggunakan KK. Kenapa kita menggunakan KK? Karena di situ nanti nomor KK satu keluarga itu kan sama, sehingga pada saat penelusuran itu memudahkan. Nah artinya nanti begini, dalam penelitian atau coklit di lapangan, panjenengan nanti kalau misalkan menemukan atau keganjalan ini warga Sopo dan sebagainya, panjenengan nanti bisa langsung share di grup itu yang sudah ada. Insya Allah nanti Pak Mul, Pak Firman dan Pak Vicky atau nanti juga saya bisa langsung menjawab. Karena nanti kami mempunyai soft copy, kami belum punya yang namanya hard copy-nya, tapi kita mempunyai soft copy sehingga kami nanti memudahkan kami untuk mencari, oh si A ini masuk ke keluarganya si ini, si B ini masuk keluarganya si ini dan seterusnya, untuk memudahkan. Itu dalam rangka nanti kita koordinasinya enjoy menggunakan WhatsApp. Kemudian yang perlu juga saya sampaikan sebelum nanti kita buka buku diawali dari halaman 9. Jika ada perubahan atau jika ada jenengan menemukan daftar pemilih, contohnya itu pada halaman 21 kalau tidak salah ya, atau yang istilahnya adalah AKWK, jenengan menemukan atau yang berada pada nomor 5 contohnya, menemukan pemilih yang faktanya adalah laki-laki tapi ternyata di daftar pemilih tersebut perempuan, maka itu nanti masuknya bukan diubah data,
khusus untuk jenis kelamin, tidak masuk di ubah data. Ini informasinya disampaikan kepada kami dari KPU lewat TPK, khusus untuk yang jenis kelamin yang berbeda dengan kakak, wedok disebut lanang, itu nanti jenengan masuk kategori. Kalau di sini dikatakan ubah data, bila tidak cocok datanya. Tapi informasi yang disampaikan kepada kami disuruh TMS, artinya berarti ada kejanggalan. Kalau jenengan lihat pada halaman 21, ya, itu kan masuk ubah data, kategorinya ini. Tapi informasi yang disampaikan kepada kami BPS pada hari Minggu kemarin itu disuruh di TMS. TMS berarti jenengan bisa melihat kategorinya pada ini di keterangan sebelah samping ini, mulai dari meninggal sampai dengan yang lain. Tapi nasi murid sudah ditinggal kan? Yes. Artinya kan dia tinggal dicoret, ditulisi di sampingnya pakai pena merah misalnya, langsung pakai perempuan, terus kemudian di keterangan, di kolom keterangan dikasih tanda itu ada seperti itu. Jawabannya PPK juga sama. Informasi yang di BIMTEK yang kami terima juga benarnya seperti itu. Nah mungkin, tapi juga saya sampaikan kepada panjenengan tidak usah kaget, karena di KPU itu sudah menjadi hal yang biasa, informasi selalu berubah-ubah atau berubah. Sementara ini saya sampaikan terkait dengan khusus di jenis kelamin masuk di TMS dulu. Adapun nanti kalau ada perkembangan ilmu terbaru, maka kita akan sampaikan di grup. Yang penting pada saat penelitian atau coklit istilahnya, itu nanti sampai jenengan menemukan kalau TNS berarti dikosongi, kalau meninggal berarti jenengan tulis 1 sesuai dengan keterangan yang ada pada halaman 21, atau misalnya kalau ganda berarti jenengan tulis 2 dan seterusnya. Itu cukup itu saja. Nanti kalau apabila ada perubahan informasi, yang keterangan itu tinggal diganti yang keterangan apa tadi yang di TMS tadi jenengan tanda sendiri tinggal diganti. Misalkan kalau ada perubahan informasi, itu khusus yang terkait dengan di jenis kelamin. Kalau yang lainnya misalkan di nama, itu masuk di ubah data. Di nama, di tanggal lahir atau alamat RT RW-nya salah, itu masuk di ubah data. Jangan misalkan Ahmad Sobirinya tidak pakai H, tapi di kakak itu ada H, maka dengan coret Sobirinya, di atasnya kecil ditulis Sobiri. Kemudian di kolom keterangan dengan tulis U. Jadi spesial atau pelayanan atau perlakuan yang beda khusus pada jenis kelamin saja. Itu informasi yang kami dapat. Dan lagi untuk yang laki-laki dan perempuan atau jenis kelamin ini, tolong manakala menemukan hal yang berbeda dengan data kakak, maka jangan TS dulu. Tapi ditandai hingga nanti besok-besok itu tidak kompak atau tidak kompak lagi, ditandai bahwa terserah kayak warna kuning atau kayak warna apa terserah. Biasanya kalau dulu pengalamannya Pak Toro ya. Kemudian yang paling tak kalah pentingnya, kami BPS itu diminta laporan dari perkembangan coklit panjenengan itu 1 minggu sekali. 1 minggu sekali. Otomatis saya laporan ke PPK, berarti harus mendapatkan laporan dari panjenengan semua. Tinggal disepakati bahwa nanti di antara lain-lain ini 5 hari sekali atau 6 hari, atau misalkan kalau PPK itu misalkan pada hari Minggu, maka Sabtu paling tidak atau Jumat kita bisa kumpul untuk menyampaikan perkembangan panjenengan. Jadi kami punya bahan yang kita laporkan ke PPK, bahannya dari mana? Dari panjenengan semua. Bapak panjenengan dapat dari bahan yang mana? Dari hasil coklit panjenengan. Artinya seperti itu. Kemudian yang kami minta sekali lagi, kenapa jangan sampai ada sebuah statement wenak bukan korong ngatur dan sebagainya. Nah ini memang karena letak strategis dari wilayah. Seandainya kita tidak terpisah dengan jalan raya, mungkin bisa jadi selisih daftar pemilih di masing-masing TPS tidak terpaut banyak. Nah khusus yang tadi itu kan memang hanya 580 sekian dibagi 2 ya sekali itu. Jadi tidak terlalu
antara 270-an dengan 300 mungkin selisihnya tidak terlalu jauh. Nah itu bisa disebabkan kenapa? Mungkin di satu kakak itu daftar keluarganya terlalu banyak, bisa sampai 3, 4 dan seterusnya, sehingga pemetaan itu nanti berpengaruh. Kemudian mari kita buka untuk buku PPDB Panjenengan pada halaman 9. Perlengkapan dokumen dan perlengkapan kerja PPDB. Yang pertama adalah data pemilih yang TPS model AKWK tadi, contohnya pada halaman 21. Data pemilih tadi yang ada mulai nama, mulai nomor urut, nomor kakak, nomor KTP atau nomor NIK, tanggal lahir, alamat sampai dengan ini keterangan. Nah, terus ini lagi, jika panjenengan menemukan pemilih itu masuk kategori disabilitas, nah ini saya sampaikan ke panjenengan, itu kita masukkan normal saja. Kenapa seperti itu, Pak? Karena kategori disabilitas pemilih baru itu contohnya ada pada halaman AKWK pada halaman 22. Data pemilih baru ini nanti panjenengan kalau menemukan dalam joklit ternyata ada 1 atau 2 pemilih yang belum tercover dalam satu kakak, panjenengan harus melampirkan ke sini. Namun sekali lagi, baik itu coklit masuk kategori memenuhi syarat atau MS atau pemilih baru, panjenengan harus mempunyai bukti dokumen berupa fotokopi kakak. Jadi misalkan nanti kalau panjenengan coklit ke salah satu rumah, keluar dari rumah tersebut diharuskan harus membawa fotokopi kakak. Kenapa, Pak? Nek panjenengan nanti kalau biasanya kayak ditulis tangan, nek tempat tulis saya nek cukup ini, Pak. Nek tempat ongko itu ramah keliru, Pak. Kadang mulai telu ketulis dulu, Pak. Itu beda sastra terus membahayakan, merugikan. Nah ini pengalaman tahun lalu seperti ini. Kalaupun nanti panjenengan misalkan susah dalam hal menulis, tidak apa-apa. Yang penting katanya itu panjenengan bukti apa? Lampirkan, nanti kita bantu untuk menulis. Nanti kita bantu untuk mereka. Artinya seperti itu. Tapi pengalaman PPDB yang sebelumnya partner kita adalah sudah senior. Kalau sekarang ini nomor seniornya saya ganti ke pangam ya Pak Fauzi. Nah, insya Allah ditulis apa. Tapi yang penting jelas. Tidak harus satu baris Pak. Tidak cukup nomor baris sama gaya baris kayak pokok. Biasanya nomor kakaknya mau panjang dan nomor ini. Lalu jangan paksakan sekolah itu, tidak harus. Yang penting jelas. Soalnya kalau data, kalau keliru itu nanti tidak ketemu, nanti tidak match. Itu nanti yang membahayakan kita. Sehingga pada saat keliru itu nanti yang bisa menyebabkan tidak lancar. Kemudian yang ketiga adalah formulir data telah terdaftar. Tanda terima rangkap sebagai bukti pendaftaran. Itu pada halaman ini. Lanjutnya adalah 23. Kalau panjenengan setelah berkunjung ke rumah, nah yang panjenengan kunjungi harus panjenengan kasih form sesuai pada halaman 23 ini. Ini untuk satu kakak, satu lembar. Misalkan, contohnya saya, kakak saya berarti ada orang tua saya dan anak saya dan ada istri. Berarti nanti ketiga nama itu bisa diposisi. Misalkan dalam satu rumah, ke orang kakak ini berapa menerima AA1 KWK ini 2. Jadi bukan sarane ngeteno surat panggilan ke sore ono. Tanda terima ini. Nah, seperti itu. Kemudian nomor 4, stiker terdaftar. Stiker terdaftar ini nanti setelah saya mencoklit dari rumah keluar bisa ditempelkan di pintu atau di kaca, terserah, yang penting sekiranya mendapatkan izin dari yang rumah. Pokoknya aman, tidak rusak. Kalau bisa jangan ditempel di tembok, jadi motor diduga. Jangan kalau tahu di kaca atau di mana yang nanti ditempel. Sekali lagi supaya
ini kan dalam rangka jagani. Karena di luar kita itu kan kita ada penyelenggaraan supaya seperti itu. Kebetulan di Pucuk ini juga ada panwasnya. Artinya berarti nanti panwas kan bisa laporan ke PKD. Atau untuk orang asing kering. Nah, artinya untuk berarti tapi nyelam tangan ibu. Nanti saya kenalkan ke panjenengan, panwas di sini juga ada, PKD di sini juga ada, PPK di sini juga ada. Komplit di Pucuk itu. PPK, Mbak Idris ini sampai 5 ini masuk PPK. Panwas Pak Sudarsono, PKD-nya Saudara Esti. Yang sudah lengkap, ono PPK, ya ono Panwas. Makanya karena di Pucuk ini ada berbagai elemen penyelenggara, maka stiker itu ditempel pada pintu atau pada kacanya sekiranya mendapatkan izin dari yang punya rumah. Insya Allah stiker itu nanti lebih. Kemudian nomor 5, laporan suklit model A3 KWK itu ada pada A3 KWK ini pada halaman 27. Pada halaman 27. Insya Allah kalau Bu Yulis pahami ini sudah tidak asik dengan yang ini. Ini nanti rekam yang akan kita berikan kepada panjenengan. Dan nanti yang kami minta juga kita berikan atau lapornya kepada PPK. Nanti misalkan pada daftar pemilih di halaman 1 dengan Cawangi, MS yang nomor ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.